5 senjata TNI yang dirancang khusus buat medan Indonesia. Bayangin kamu harus perang di negara kayak Indonesia. Negara yang isinya lebih dari 17.000 pulau, garis pantai ribuan kilometer, dan medannya campur aduk banget. Medannya bukan cuma kota dan jalan mulus, tapi hutan tropis yang lembab, gunung curam, rawa, sungai, sawah becek, sampai jalan rusak yang kadang malah nggak pantas dibilang jalan. Di satu sisi panas terik, di sisi lain hujan deras, kabut tebal di pegunungan, angin kencang di pantai. Buat orang biasa aja udah berat, apalagi buat prajurit yang harus bawa perlengkapan puluhan kilo sambil tetap siap tempur. Nah, di kondisi sekeras itu, senjata biasa aja nggak cukup. Senjata yang cuman bagus di brosur, tapi gampang macet karena lumpur, atau rewel kena hujan, jelas bikin bahaya di medan tempur. Makanya, banyak alutsista TNI yang benar-benar didesain khusus buat medan Indonesia. Bukan cuma keren di atas kertas, tapi harus tahan panas, tahan hujan, tahan lumpur, dan yang paling penting, tetap enak dipakai buat prajurit di lapangan. Di video ini, kita bakal bahas 5 senjata TNI yang dirancang pas banget buat medan Indonesia. Dari senapan serbu, kendaraan tempur, sampai tank medium yang masih lincah dipakai di hutan dan pedesaan. Siap? Kita mulai dari yang paling sering ada di garis depan, nomor 5, Pindad SS2. Ini adalah senapan serbu andalan TNI yang jadi penerus SS1. Sekilas bentuknya mungkin mirip senapan serbu lain, tapi SS2 ini punya beberapa kelebihan yang cocok banget buat iklim kita. Pertama, SS2 dirancang buat tahan sama panas dan kelembaban tinggi. Indonesia itu tropis, keringetan dikit udah lengket, hujan sebentar udah basah semua. Kalau senjata gampang macet gara-gara karat atau lembab, ya berabe di medan tempur. Desain SS2 ini sebenarnya ngambil inspirasi dari senapan FN buatan Eropa, tapi dimodif lagi biar lebih cocok buat daerah tropis. Sistem gasnya dibuat lebih tahan kotoran dan lumpur. Jadi kalau kehujanan, kena tanah, atau dipakai di hutan dalam waktu lama, risikonya macet lebih kecil. Kedua, SS2 dibuat lebih ringan dan lebih stabil dari pendahulunya. Artinya, prajurit bisa bawa senapan ini jalan jauh di hutan, naik turun bukit, tapi masih tetap bisa nembak dengan akurat. Yang menarik, SS2 ini punya beberapa varian. Ada yang larasnya lebih panjang buat penembak jarak menengah, ada yang lebih pendek buat pertempuran jarak dekat atau di kota. Jadi satu platform bisa dipakai di berbagai jenis medan, dari hutan lebat sampai perkampungan padat. Fun fact, SS2 ini bukan cuma dipakai di Indonesia. Ada beberapa negara lain yang juga minat dan pakai produk Pindad. Lumayan bangga ya, senjata buatan dalam negeri bisa dipakai sampai ke luar negeri. Nomor 4, Panzer Anoa Napam. Kalau kamu sering lihat kendaraan lapis baja warna hijau yang bentuknya kotak besar dan rodanya 6, kemungkinan besar itu Anoa. Anoa ini didesain buat medan off-road Indonesia. Bukan sekadar jalan aspal, tapi juga tanah, bebatuan, tanjakan, sampai jalan desa yang rusak parah. Suspensinya dibuat kuat tapi tetap nyaman. Jadi pasukan di dalam nggak langsung rontok sebelum sampai tujuan. Kendaraan ini bisa bawa sampai belasan personel di dalamnya. Jadi selain ngasih perlindungan dari peluru dan pecahan, dia juga jadi angkot tempur buat pasukan. Di beberapa daerah operasi, Anoa ini dipakai buat nganter pasukan ke daerah pedalaman yang mobil biasa aja sudah angkat tangan. Dengan badan tinggi dan ban besar, dia bisa nerjang jalan berlumpur dan genangan air yang bikin kendaraan sipil nyerah. Yang menarik, ada varian Anoa yang bisa berenang alias amfibi. Ini penting banget buat negara kepulauan kayak Indonesia yang banyak sungai dan rawa. Daripada harus berhenti di sungai, lebih enak tinggal nyebrang aja naik Panzer. Desainnya juga terus di-upgrade dari segi perlindungan dan peralatan komunikasi. Jadi bukan cuma ngandelin baja tebal, tapi juga sistem modern biar pasukan di dalam tetap terhubung dengan komando. Jadi Anoa ini benar-benar contoh kendaraan yang dibuat dengan mikirin kondisi geografis Indonesia. Nomor 3, Komodo 44. Kalau Anoa itu gede dan muat banyak orang, Komodo ini versi yang lebih kecil dan lincah. Komodo adalah kendaraan taktis ringan. Biasanya dipakai buat patroli, pengintaian,
atau bawa pasukan dalam jumlah lebih sedikit. Keunggulannya ada di kelincahan dan ukurannya yang kompak. Komodo bisa lewat di jalan yang lebih sempit, masuk ke daerah pedalaman, dan manuver di tikungan tajam atau medan desa. Ground clearance-nya tinggi, jadi gampang naik turun jalan jelek, polisi tidur, atau batu-batu besar. Suspensinya juga diset buat off-road, jadi cocok buat hutan, perkebunan, sampai perbukitan. Di beberapa konfigurasi, Komodo bisa dipasang senapan mesin di atasnya, atau peralatan komunikasi dan radar. Artinya, satu platform kecil ini bisa diubah-ubah sesuai misi, mau buat patroli, pengawalan, atau pengintaian. Intinya, kalau Anoa itu ibarat truk lapis baja, Komodo ini kayak jeep tempur yang bisa lari kemana-mana. Pas banget buat negara yang punya banyak wilayah pedalaman dan jalan sempit kayak Indonesia. Nomor 2, badak Namarnasam. Kalau kamu lihat Anoa, tapi di atasnya ada meriam besar, nah itu kemungkinan adalah badak. Badak ini bisa dibilang saudaranya Anoa, tapi tugasnya beda. Kalau Anoa fokusnya ngangkut pasukan, badak dirancang khusus sebagai kendaraan tempur bermeriam. Jadi, selain bisa melindungi pasukan, dia juga bisa ngasih dukungan tembakan jarak jauh. Satu hal penting dari badak adalah bentuk bagian bawah bodinya yang V-shape atau bentuk huruf V. Desain ini dipakai buat ngurangin efek ledakan ranjau atau IED dari bawah. Ledakan bakal sedikit terdorong ke samping, jadi dampaknya ke prajurit di dalam bisa lebih kecil. Desain kayak gini banyak dipakai di kendaraan modern yang sering dipakai di daerah konflik, dan badak udah menerapkan teknologi itu. Selain itu, sistemnya juga dirancang supaya bisa nembak dengan akurat tapi tetap stabil, walaupun kendaraan ada di medan yang gak rata. Ini penting banget buat wilayah kayak Indonesia yang jarang punya tanah lapang luas kayak di film-film perang Eropa. Desain kayak gini sangat berguna di medan konflik yang rawan ranjau, termasuk kalau nanti TNI diterjunkan di misi-misi perdamaian internasional. Dan nomor 1, Harimau Medium Tank. Ini salah satu kebanggaan terbaru TNI AD. Harimau adalah tank kelas medium hasil kerjasama Indonesia dan Turki. Kenapa medium, bukan tank berat? Karena buat medan Indonesia, kelincahan dan berat yang pas itu lebih penting daripada sekadar tebal armor. Tank super berat mungkin kuat, tapi bisa kewalahan kalau harus lewat jembatan kecil, jalan sempit, atau tanah yang gampang amblas. Di banyak daerah Indonesia, infrastruktur jalannya belum siap buat nahan beban tank super berat. Harimau dirancang biar bisa bergerak cepat, punya daya tembak besar, tapi tetap cukup ringan buat dipakai di hutan, pegunungan, dan wilayah pedesaan Indonesia. Bobotnya yang lebih ringan bikin dia lebih fleksibel dipindah-pindah, baik lewat darat maupun mungkin lewat kapal. Tank ini bisa nanjak, bisa lewat rintangan, dan tetap jadi ancaman serius di medan pertempuran. Sistem kontrol tembaknya juga modern, jadi bukan cuma ngandelin besi tebal, tapi juga teknologi. Nama harimau sendiri pas banget, karena dia bukan hewan paling besar di hutan, tapi lincah, berbahaya, dan mematikan. Penutup, jadi itu tadi 5 senjata TNI yang dirancang khusus buat kerasnya medan Indonesia. Mulai dari senapan serbu Pindad SS2, Panzer Anoa, Komodo, badak, sampai tank harimau. Semua ini nunjukin satu hal penting. Kalau mau kuat di negeri sendiri, kita juga harus punya teknologi yang ngerti karakter negara kita. Bukan cuma beli dari luar, tapi juga ngembangin sendiri, biar makin mandiri dan cocok sama kondisi Indonesia yang unik. Menurut kamu, dari 5 senjata tadi, mana yang paling bikin kamu bangga sama Indonesia? Atau ada senjata TNI lain yang menurut kamu pantas masuk daftar ini? Tulis di kolom komentar ya. Gue pengen lihat pendapat kalian. Jangan lupa like kalau kamu suka bahasan militer kayak gini. Dan subscribe buat fakta-fakta unik, aneh, dan mengejutkan lainnya setiap hari. Sampai ketemu di video berikutnya.